selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara perdata di kelas A. Dan teman-teman sekalian yang kami banggakan, di sini kami dari kelompok 1 kelas A yang beranggotakan 7 orang. Pertama saya, Sinta Cahya Kinanti, dengan nomor mahasiswa B1A1 22021. Selanjutnya Saya Nilam Cahya Fadila dengan NIM B1A1 22025. Saya Umi Ubaida dengan NIM B1A1 22009. Saya Muhammad Azlan dengan NIM B1A1 22028. Saya Sari Mulyana Halifah dengan NIM B1A1 22022. Saya Nina Aminah Putri dengan NIM B1A1 22017. kami di sini akan menampilkan video mengenai prosedur pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Baiklah, saya Sinta Cahya Kinanti dengan nomor mahasiswa B1A1 22021. Sebelum rekan-rekan saya menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan perkara perdata di persidangan, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu perkara perdata dan alasan mengapa pada akhirnya suatu perkara perdata tersebut dapat dibawa ke persidangan. Perkara perdata adalah sengketa yang terjadi antara individu atau entitas hukum yang menyangkut hak dan kewajiban mereka dalam hubungan hukum yang bersifat pribadi. Perkara ini biasanya melibatkan masalah seperti kontrak, hak milik, perbuatan melawan hukum, dan perkara keluarga seperti perceraian atau hak asuh anak. Intinya, perkara perdata adalah segala bentuk sengketa yang bukan merupakan tindak pidana dan lebih berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang atau badan hukum. Alasan suatu perkara perdata dapat dibawa ke pengadilan diantaranya, yang pertama, tidak tercapainya kesepakatan. Para pihak yang bersengketa tidak bisa mencapai kesepakatan atau solusi yang memuaskan melalui negosiasi atau mediasi. 2. Pelanggaran hak. Salah satu pihak merasa haknya dilanggar dan ingin menuntut ganti rugi atau pemenuhan hak tersebut melalui jalur hukum. 3. Kebutuhan kepastian hukum. Untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama jika terdapat kontrak atau perjanjian yang diperdebatkan. Keempat, penegakan hukum. Untuk menegakkan suatu peraturan atau hukum yang berlaku sehingga memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. 5. Pencegahan kerugian lebih lanjut. Salah satu pihak mungkin ingin mencegah kerugian lebih lanjut, yang mungkin terjadi jika perkara tidak diselesaikan segera. Keenam, tuntutan ganti rugi. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi dari pihak yang dianggap telah melanggar haknya. Ketika suatu perkara perdata telah dapat dibawa ke pengadilan, tentunya akan melalui prosedur pemeriksaan perkara perdata tersebut di persidangan. Prosedur-prosedur itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Pelaksanaan pendaftaran gugatan atau permohonan pada tingkat pertama, yaitu langkah yang pertama, penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan atau permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada pengadilan negeri yang dimaksud di bagian perdata dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Surat permohonan atau gugatan, 2. Surat kuasa yang sudah dilegalisir apabila menggunakan kuasa hukum, dan yang ketiga, bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan gugatan atau permohonan seperti KTP, KK, surat kuasa, akte, dan lain-lain. Kemudian langkah kedua, penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya gugatan dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan. Kemudian langkah ketiga, memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip. Kemudian yang keempat, menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan atau permohonan. Yang kelima, menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan yang dimaksud yang disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Kemudian yang keenam, menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, di sini saya akan melanjutkan tahapan yang kedua, yakni pemanggilan para pihak, di mana gugatan yang telah didaftarkan lalu dapat dilimpahkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang bertugas mengadili perkara tersebut. Dan kemudian, majelis hakim menetapkan tanggal dan sidang pertama serta memerintahkan untuk memanggil para pihak. Pemanggilan dalam persidangan tidak harus sampai 3 kali jika salah satu tidak hadir dalam pemanggilan pertama. Jika ketidakhadiran penggugat dalam sidang pertama, hakim dapat memutuskan penggugat gugur atau hakim masih dapat menunda sekali lagi untuk memanggil penggugat untuk hadir dalam persidangan. Begitu pula sebaliknya.
Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan pertama, tidak ada keharusan bagi hakim harus memutus perkaranya dengan mengabulkan gugatan penggugat. Dengan verstek, tetapi hakim masih dapat menunda sekali lagi untuk memanggil tergugat untuk hadir dalam persidangan. Hal ini tercantum dalam pasal 126 HIR. Kebiasaan 3 kali dalam pemanggilan tumbuh dan berkembang dalam praktik peradilan agar hakim tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan dikarenakan adanya kemungkinan para pihak tidak datang karena ada halangan-halangan tertentu. Terima kasih. Selanjutnya itu sidang pertama. Di sini apabila para pihak yaitu penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak terlebih dahulu untuk melakukan proses mediasi. Kemudian para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi yang mana proses mediasi ini difasilitaskan oleh seseorang mediator. Jangka waktu mediasi ini adalah 30 hari. Jika dalam 30 hari tidak tercapai perdamaian, maka mediator dapat menyatakan mediasi ini gagal yang dituangkan dalam berita acara. Baiklah, selanjutnya pembuktian. Apabila setelah melakukan mediasi, namun para pihak belum juga mendapatkan kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan proses jawab-menjawab yang diawali dengan pembacaan gugatan oleh pihak tergugat. Kemudian dilanjutkan pembacaan jawaban dari pihak tergugat, yang mana dari jawaban tergugat akan disanggah dengan replik dari penggugat, kemudian dapat dibantah juga dengan duplik dari tergugat. Kemudian dilanjutkan pada persidangan pembuktian, di mana pada sidang ini para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil yang telah mereka utarakan. Pembuktian inilah yang bisa berupa bukti yang tertulis maupun keterangan dari saksi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan kesimpulan dalam proses perkara perdata di pengadilan negeri. Penyusunan kesimpulan ini dilakukan apabila sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, maka hakim akan menutup proses pembuktian dan kemudian mempersilahkan para pihak untuk penyusunan kesimpulan. Jadi, pada agenda sidang selanjutnya setelah pembuktian yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisi pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian. Kemudian, apabila para pihak telah selesai membacakan kesimpulannya, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Dan setelah majelis hakim menjatuhkan putusan, masih terdapat pihak yang merasa keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, maka dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum di sini yaitu seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana eksekusi dalam proses perkara perdata di pengadilan negeri. Apabila para pihak tidak melakukan upaya hukum sampai dengan batas waktu yang diberikan, maka putusan tersebut dapat dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau biasanya disebut putusan inkrah gewijis, sehingga pihak yang dimenangkan dalam putusan maka dapat memohonkan pelaksanaan putusan yang disebut dengan eksekusi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video yang dapat kami tampilkan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi